Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Qahirul jabbaril mutakabbirin, nasirul madlumin wal mustad'afin. Assalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghirrul mayamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikra innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Wa qala aidan wa nuridu an namunna allazina stud'ifu fi sabil wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Wa'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Janji akan adanya sang penyelamat yang mewarisi bumi, sang penyelamat yang menyelamatkan bumi, sang juru selamat di akhir zaman, merupakan janji yang telah Allah berikan kepada seluruh umat manusia dari mulai adanya bumi ini hingga hari ini. Oleh karena itu, janji ini ada di setiap agama dan setiap kepercayaan yang ada di dunia ini yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Semua nabi membawakan pesan yang sama, semua nabi menubuatkan akan adanya sang juru selamat. Oleh karena itu kita bisa melihat misalnya kepercayaan dalam agama Kristen yang mengatakan bahwa Mesias atau bahwa Yesus akan datang kedua kalinya sebagai juru selamat. Atau misalnya dalam agama Yahudi yang mengatakan sang Mesias akan datang sebagai sang juru selamat di akhir zaman. Atau kita mengatakan dalam Zoroaster juga ada. Atau udahlah, kita tidak bisa mengatakan dalam agama-agama Samawi. Bahkan kita mengatakan agama-agama seperti agama Buddha atau mengatakan agama Hindu yang mengatakan ada avatar Kristen yang akan datang menyelamatkan bumi di akhir zaman. Dan masih banyak kepercayaan lain yang menegaskan bahwa akan adanya sang penyelamat akhir zaman. Seorang yang akan menghilangkan segala bentuk kezaliman dan memenuhi dunia dengan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sang juru selamat ini adalah putra beliau dari Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Dan namanya sama seperti nama beliau. Dan hal itu diakui oleh semua mazhab dalam Islam. Semua mazhab dalam Islam mengakui adanya Al-Mahdi, Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Kepercayaan kepada Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihissalam adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa dinafikan oleh semua umat Islam. Dan berkenaan tentang ini, laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikra innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sungguhnya telah kami catat dalam kitab Zabur sebelum dalam Taurat. Sungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Coba cek sendiri di kitab Zabur. Cek sendiri dalam kitab Taurat. Bahwa sungguhnya aku telah mengatakan sebelumnya, telah menegaskan sebelumnya. Bahkan sebelumnya munculnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa bumi ini suatu saat akan diwariskan oleh hamba yang paling soleh. Oleh hambanya yang soleh. Kita buka. Ternyata benar. Kalau sekarang Zabur ada di Perjanjian Lama. Dalam bahasa Indonesia disebut kitab Mazmur. Atau dalam Inggris disebut Psalms. Kita buka pasal 37, kita sebutkan di situ, kita lihat ayat 29. Kata-katanya, sesungguhnya bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Sama persis. Apalagi kalau kita lihat terjemahan versi bahasa Inggrisnya. Kita lihat versi terjemahannya bahasa Inggrisnya, jika ayat yang sebelumnya, ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa dunia ini akan diwariskan kepada righteous person, kepada seorang yang soleh. Sementara di ayat Zabur yang saya kutip barusan, katakannya sama persis. The earth will be inherited by the righteous person. The righteous person will inherit the earth. Kata-katanya sama persis. Dan ini adalah salah satu bukti janji Allah bahwa Allah telah menetapkan sebelumnya tentang perkara ini, bahkan sebelum munculnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan berkenaan tentang
Imam Mahdi al-Muntadhar alaihi salam terdapat berbagai versi jika kita melihat sudut pandang antar mazhab dalam Islam. Misalnya, seorang Sunni akan melihat, akan mempercayai bahwa Imam Mahdi belumlah lahir. Imam Mahdi belum lahir dan akan lahir di akhir zaman. Di mana Imam Mahdi adalah seorang yang bernama Muhammad, berasal dari keturunan Rasulullah. Dirinya ketika lahir belum tahu wahai Imam Mahdi, sampai kelak Allah memberikannya ilham untuk memimpin umat. Jadilah Imam Mahdi yang akan memimpin umat. Sementara dalam kepercayaan Syiah Isnasyariyah, dalam mazhab Ahlul Bait, diyakini bahwa Imam Mahdi al-Muntadhar alaihi salam sudah lahir. Dan orangnya adalah orang yang khusus dan bukan orang sembarangan orang bisa menjadi Imam Mahdi. Orang yang sangat khusus karena misi yang dibawakan adalah misi yang sangat khusus. Bahwa Imam Mahdi al-Muntadhar alaihi salam sudah lahir dan merupakan putra Imam Hasan al-Askari yang merupakan 11 generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahdi al-Muntadhar alaihi salam bernama asli Muhammad, putra dari Imam Hasan al-Askari alaihi salam, bin Ali bin Muhammad, bin Ali bin Musa bin Ja'far, bin Muhammad, bin Ali, bin Husain, bin Ali wa Fatimah binti Rasulillah salawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam kepercayaan mazhab Ahlul Bait, Imam Mahdi adalah orang yang sangat spesial, yang Allah gaibkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di mana kita beberapa hari yang lalu pada malam Sya'ban kita memperingati kelahiran beliau. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kehidupan dan biografi Imam Mahdi al-Muntadhar alaihi salam, izinkan saya mengungkapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, mengapa Syiah Isna Asyariyah meyakini bahwa Al-Mahdi telah lahir? Dan bagaimana mungkin seorang bisa hidup selama kurang lebih 1200 tahun? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang kedua, jika Imam sudah lahir, tadi ayahnya sudah disebutkan dan siapa nama ibunya. Yang ketiga, bagaimana kisah kelahiran beliau. Dan yang keempat, mengapa beliau sampai harus digoibkan. Dan kenapa harus digoibkan? Juga, bukankah kalau hanya untuk melindungi, bukankah Allah bisa membuatnya terlindungi tanpa digoibkan? Bisa saja Allah menjadikan Imam Mahdi al-Muntadhar alaihi salam tidak digoibkan, tapi terlindungi dengan umur yang panjang, nah kebal peluru atau kebal senjata apapun. Tapi kenapa tidak Allah membuat seperti itu? Tapi kenapa harus digoibkan? Yang kelima, apa yang dimaksud goib? Dan bagaimana banyak dari kita akan salah persepsi mengenai kegoiban itu sendiri? Yang keenam, apa saja ciri-ciri kemunculannya? Dan kapan kemunculannya? Insya Allah kita akan membahas. Dimulai dari yang pertama, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan seseorang 1200 tahun hidup? Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena dalam kepercayaan umat Islam, semua umat Islam meyakini bahwa Allah mampu melakukan apapun yang Ia kehendaki. Allah mampu melakukan apapun yang Ia kehendaki. Jadi Allah pasti bisa membuat itu. Dan Allah telah melakukan itu sebelumnya berkali-kali dan bukan hanya sekali ini saja. Dan sebagian riwayat menyebutkan Nabi Nuh usia 2500 tahun. Lebih panjang daripada usia Imam Mahdi hari ini. Atau misalnya kita misalnya berkata lagi, ya tapi kan orang yang hidup 1200 tahun seperti itu dalam keadaan goib, kan gak masuk akal. Kan itu tidak masuk akal. Masa ada bisa hari ini hidup 1200 tahun dalam keadaan goib tidak dikenali? Tidak masuk akal. Ya memang iya tidak masuk akal. Siapa yang bilang harus masuk akal? Sama mulah lautan Nabi Musa juga nggak masuk akal. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam yang hidup 2024 tahun di langit, bukan di bumi, di langit. Tapi semua manusia meyakininya. Apa masuk akal? Apa membelah bulan masuk akal? Apa Isra Mi'raj masuk akal? Itu adalah kehendak yang disebut kehendak Allah yang kita yakini. Karena tidak semua hal mukjizat Allah lakukan, itu mungkin masuk akal, tapi kitanya mungkin nggak nyampe. Mungkin kitanya yang tidak nyampe ke situ. Dan jika kita mengatakan tadi, umurnya sangat panjang, Nabi Isa alaihissalam di langit dari 2024 tahun hari ini. Nabi Nuh sebelum 2500 tahun umurnya. Bukan satu hal yang aneh. Apalagi Nabi Khidir alaihissalam,
Semua umat Islam meyakini Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir sekarang berarti usianya sudah berapa ribu tahun. Lebih dari 3.000-4.000 tahun mungkin. Sama gaib juga. Kenapa percayakan Nabi Khidir muda? Dan percaya kepada putra Fatimah tidak mudah? Itu kan para nabi. Apakah Ashabul Kahfi nabi? Ashabul Kahfi Allah tidurkan dalam gua 309 tahun. Kan juga gaib, 309 tahun. Umurnya dipanjangkan, lebih dari manusia pada umumnya. Itu bukan nabi. Jadi pada intinya, jika Allah menghendaki sesuatu, maka itu bisa saja dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah melakukan itu sebelumnya. Dan itu bukan satu hal yang perkara yang aneh dan perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bahwa Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihi salam karena akan memegang misi yang sangat luar biasa, misi yang sangat spesial, maka orangnya pun harus spesial dan harus khusus. Tidak mungkin orang biasa saja yang Allah angkat menjadi orang imam. Tapi orangnya harus khusus dan orangnya harus spesial. Harus lahir dari seorang ayah yang spesial. Berasal dari keluarga yang spesial. Bukan dari seorang yang biasa saja. Ayah ibunya harus spesial, orang tuanya harus spesial. Berasal dari keturunan yang spesial dan akan melakukan misi yang spesial dan dirinya sendiri harus spesial. Karena misi untuk menghilangkan semua jenis kezaliman dan menegakkan keadilan, memenuhi bumi dengan kesejahteraan. Ya melalui ardo, adlan wa qistan, kama mulia zulman wa jauran. Bukanlah suatu hal yang biasa saja. Bukan suatu hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan apa yang akan dilakukan Imam Mahdi telah tadi kita sebutkan sebelumnya, bahwa telah diprediksi, telah dinubuatkan oleh semua nabi sebelumnya. Oleh karena itu mana mungkin, mustahil, jika Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihi salam adalah seorang manusia biasa, atau seorang yang dilahirkan dari seorang yang biasa, atau seorang merupakan pribadi yang biasa saja. Dan yang kedua, semua umat Islam percaya bahwa kelak Nabi Isa alaihi salam akan turun, akan sholat di belakang Al-Mahdi. Dan bagaimana dalam fikih kita mengetahui syarat seseorang yang menjadi imam harus lebih utama dari makmumnya. Berarti jika Al-Mahdi, Nabi Isa menjadi imam bagi Al-Mahdi, siapa yang lebih utama? Tentu Al-Mahdi Al-Muntadhar salawatullah wassalamu alaih. Oleh karena itu kita langsung melihat lagi, oke, orang yang sangat spesial. Bagaimana dengan tadi disebut orang tuanya juga spesial? Kita tidak melihat ayahnya. Ayahnya ada Imam Hasan Al-Askari alaihi salam dari garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disucikan Allah sesuci-sucinya. Bagaimana Rasul sendiri mengatakan bahwa peninggalku akan 12 pemimpin. Awalnya adalah Ali, dan akhirnya adalah Al-Mahdi. Dan 12 itu kita urutkan beserta riwayat. Maka akan muncul nama-nama yang diriwayatkan. Nama-nama yang diriwayatkan. Kita sebutkan 5 ahlul kisah. Itu disepakati oleh semua umat Islam. Ahlul kisah adalah mereka yang disucikan suci-sucinya dalam Al-Quran. Dan tidak mungkin salah. Sementara kita mengetahui bahwa Al-Husain alaihissalam sebelum syahidnya mengatakan bahwa imam peninggalku adalah Ali bin Husain. Begitu pula Ali bin Husain. Apa mungkin Al-Husain salah mengatakan Ali bin Husain adalah imam peninggalnya? Lalu bagaimana ketika Ali bin Husain mengatakan bahwa Muhammad bin Ali imam peninggalku, Ja'far bin Muhammad terus hingga sampai kepada Hasan bin Ali Az-Zakiyul Askari alaihissalam adalah imam. Dan Imam Hasan Al-Askari alaihissalam adalah imam yang ke-11. Rasulullah sendiri telah mengatakan bahwa imam tinggalnya 12. Maka adalah putra Imam Hasan Al-Askari yang sekarang dalam keadaan digoibkan. Dan orang mengatakan, oh enggak, Hasan Al-Askari enggak punya anak. Hasan Al-Askari orang yang paling soleh pada zamannya, orang yang paling hebat, tapi enggak punya anak. Lebih dari 20 referensi selain Syiah, 20 referensi Ahlus Sunnah atau mengatakan ahli genealogi, ahli nasab, ahli silsilah, mengatakan dan memastikan Imam Hasan Al-Askari alaihissalam memiliki putra namanya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sehingga mengatakan bahwa Muhammad putra Imam Hasan Al-Askari itu tidak pernah ada dan belum lahir. Itu adalah sebuah kebodohan karena sama dengan mengatakan bahwa Isa bin Maryam tidak pernah ada. Sama mengatakan Asy-Syafi'i tidak pernah ada. Sama mengatakan Malik bin Anas nggak pernah ada. Sama mengatakan Abu Hurairah nggak pernah ada. Kenapa? Karena kita mengetahui tokoh-tokoh sejarah itu dari bukti-bukti yang ada, dari catatan-catatan yang ada. Bahwa oh ternyata benar bahwa Abu Hurairah pernah ada. Oh ternyata benar Ibrahim pernah ada. Oh ternyata benar Ismail pernah ada. Oh ternyata benar Malik bin Anas pernah ada. Oh ternyata benar Asy-Syafi'i pernah ada. Ini juga sama.
Oh benar nih, Mas Askari pernah ada. Ini juga sama. Bahwa catatan-catatan ahli genealogi, ahli silsilah, semua menunjukkan dan menegaskan bahwa Imam Hasan Al-Askari mempunyai putra namanya Muhammad. Dan itu tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Baru-baru ini saja mencoba bahwa menyebarkan satu kebingungan bahwa Imam Hasan Al-Askari nggak punya anak. Meninggal dalam keadaan nggak punya anak. Sementara dalam sejarah kita mengatakan bahwa memang punya anak. Dan namanya adalah Muhammad. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ia digoibkan atau tidak? Itu baru masalah keyakinan. Tapi kalau orangnya ada, semua mengakui ada. Bahwa ia adalah Al-Mahdi yang akan dijanjikan. Yang menghidupkan dengan keadilan. Itu namanya keyakinan. Tapi kalau orangnya ada. Dan itu dia akui. Ala Nabi wa alaihi salawat. Siapa nama ibunya? Nama ibunya adalah Narjis. Seorang, tadi kita sebutkan bukan juga orang biasa, tapi orang juga yang sangat spesial. Karena beliau, Narjis, adalah putri Yesua, putri dari Kaisar Romawi. Putra dari Kaisar Romawi, jadi cucu dari Kaisar Romawi. Sayyidah Narjis adalah cucu dari Kaisar Romawi yang nasabnya bersambung sampai wasinya Nabi Isa yang bernama Simon, orang Zelot atau Simon Petrus. Sayyidah Narjis itu menyambungkan dengan dari Sayyidah Narjis, maka Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihi salam bertemunya antara keturunan Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu bagaimana kisahnya? Kisah ini dimulai ketika seorang putri Romawi yang bernama Narjis hendak dinikahkan. Dan ketika mau dinikahkan itu selalu gagal. Tiba-tiba salib di gerejanya runtuh. Tiba-tiba gempa besar. Tiba-tiba intinya pernikahan selalu gagal. Sampai pada suatu malam, singkat cerita, suatu malam Sayyidah Narjis ini dimimpikan. Ia bermimpi didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 11 wasinya. Dan ia juga melihat sisi lain Nabi Isa alaihi salam bersama 12 wasinya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi Isa, wahai Ruhullah, satu gelar Nabi Isa, wahai Ruhullah, bolehkah sampaikan kepada wasimu Simon bahwa aku melamar putrinya untuk putraku Al-Hasan. Untuk putraku, aku melamar putri. Lalu Nabi Isa alaihi salam menyampaikan kepada wasinya dan melihat wasinya sangat berbahagia bahwa putrinya akan dinikahi. Melihat seperti itu, Sayyidah Narjis pun terbangun. Terbangun dan menunggu maksudnya apa. Dia ingin mau dinikahkan. Dia melihat bahwa ia akan dinikahkan oleh seorang yang sangat istimewa, seorang yang sangat spesial yang bernama Hasan bin Ali. Sampai pada suatu ketika, terus mau dinikahnya lagi, gagal lagi, dan selalu seperti itu. Sayyidah Narjis sakit. Dia udah lama tidak ini, ia masih bermingung dengan mimpinya itu, sampai satu hari ia sakit. Ketika sakit, ia bermimpi. Ia bermimpi bertemu dengan Sayyidah Maryam alaihissalam. Di mana Sayyidah Maryam alaihissalam memberitahu kepadanya bahwa berbahagialah wahai putriku, kata Sayyidah Maryam, bahwa kelak, bahwa engkau akan menikah dengan putra dari Fatimah Zahra alaihissalam, pemimpin para wanita. Yang mana seperti apa? Nah, di situ muncul di taman itu, mimpi di taman seperti itu, di taman satu tenda yang bertemu Sayyidah Maryam. Lalu setelah seperti itu, Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam datang. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam datang dan menjelaskan tentang Islam kepada Sayyidah Narjis. Setelah itu Sayyidah Narjis tanya, lalu di manakah suamiku yang dijanjikan itu? Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam berkata, wahai putriku, engkau tidak akan bisa bertemu dengan suamimu sampai engkau memeluk Islam. Maka saat itulah Sayyidah Narjis mengucapkan syahadat di depan Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidah Maryam alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah masuk Islam, beliau pun terbangun dan dari mulai esok harinya dimimpi lagi, yaitu mimpi Imam Hasan Al-Askari alaihi salam, di mana Imam Hasan mengatakan, sekarang aku bisa mendatangimu dan aku tidak akan meninggalkanmu.
sakit yang cukup lama hingga akhirnya Sayyidah Narjis ditanya oleh keluarganya, kenapa? Ada apa? Ada apa? Kok sampai cukup lama seperti ini? Akhirnya datanglah kepada kakeknya mengizinkan dia menginginkan sesuatu, yaitu ingin mengurus kaum muslimin yang dan di penjara, kan ada perang saat itu. Dan singkat cerita Sayyidah Narjis menyamar menjadi seorang yang ikut dalam pertempuran di tenaga medis. Sampai singkat cerita pasukan Romawi pun kalah dan dikuasai para pasukan Romawi termasuk perempuan-perempuannya dijadikan budak. Ditawan, dijadikan budak, dibawa ke ibu kota Abbasiyah saat itu yaitu Baghdad. Dibawa ke Baghdad. Sampai di kota Baghdad, Sayyidah Narjis dijual oleh seorang penjual budak. Terkemuka di Baghdad. Di lain, Imam Ali Al-Hadi alaihi salam di Samarra mengatakan bahwa memerintahkan kepada seorang sahabatnya bernama Bushyr bin Sulaiman, keturunan dari Abu Ayyub Al-Ansari, keturunan dari sahabat Nabi yang terpercaya, untuk memberikan surat. Imam Ali Al-Hadi alaihissalam memberikan surat dengan cap imamahnya, lalu dengan satu kantong uang. Setelah diberikan, mengatakan kepada Bushyr untuk membeli budak dengan ciri-ciri seperti ini. Akhirnya pergilah dari Samarra ke Baghdad. Di Baghdad, disebut oleh Imam Al-Hadi, ternyata benar bahwa memiliki budak dengan ciri-ciri demikian, tapi dia masih sembunyikan karena saking spesialnya. Dan ini selalu tidak mau, sakit-sakitan selalu tidak mau untuk dijual. Dan ditunjukkanlah surat tadi, suratnya ditunjukkan ke perempuan tadi, ke Sayyidah Narjis. Ketika membaca surat itu bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Berbahasa Latin, ia pun menangis dan menciumi surat itu, negolah dengan harganya, lalu 200 dinar koin emas, yang satu harga yang sangat mahal, sangat tinggi harganya, bingunglah sahabat Imam Al-Hadi ini. Kira-kira uangnya cukup nggak ya? Satu kantong ini kira-kira cukup nggak uangnya? Karena ia pun tidak tahu jumlahnya berapa. Mungkin kata Imam Al-Hadi, kayaknya segini, kasih aja. Ya udah, coba aja dikasih. Jika dikasih, ternyata uangnya pas jumlahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ternyata jumlah uangnya pas yang di kantong itu. Akhirnya dibawalah Sayyidah Narjis, dibawa dari mulai Baghdad ke Samarra. Di Samarra ditemukanlah dengan Imam Ali Al-Hadi alaihi salam. Imam Ali Al-Hadi alaihi salam menyapanya dengan bahasanya dan mengatakan, engkau telah mulai perjalanan yang sangat panjang dan sangat jauh. Dan dengan perjalanan ini, perjalanan yang sangat istimewa ini, aku akan berikan kepadamu satu kabar yang sangat mengembirakan dan kabar yang sangat luar biasa. Apakah itu? Lalu Imam Ali Al-Hadi mengatakan bahwa kelak putramu adalah seorang yang dijanjikan, yang akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kebaikan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Sayyidah Narjis mengatakan, lalu siapa ayahnya? Lalu Imam Ali Al-Hadi alaihi salam mengatakan, apakah engkau lupa dengan mimpimu sendiri? Kaget. Kenapa? Karena Sayyidah Narjis tidak pernah kepada satu orang menceritakan mimpi itu. Diceritakan semua mimpinya kepada Sayyidah Narjis, diceritakan semua oleh Al-Hadi dengan cara detail, dan baru dikenalkan dengan inilah yang kau lihat putraku Imam Hasan Al-Askari alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu setelah itu Sayyidah Narjis singkat cerita belajar Islam dulu lanjut kepada Imam Al-Hadi dan dititipkan kepada adik Imam Al-Hadi yang bernama Sayyidah Hakimah. Dan Sayyidah Hakimah selanjutnya dinikahkan kepada Imam Hasan Al-Askari alaihi salam. Singkat cerita Imam Ali Al-Hadi alaihi salam syahid dan sampai pada satu malam, yaitu malam 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban tahun 255 Hijriah, di mana saat itu Imam Hasan Al-Askari alaihi salam memanggil bibinya Sayyidah Hakimah dan berkata kepada Sayyidah Hakimah, wahai bibiku, tolong bantu proses kelahiran putraku. Bingung Sayyidah Hakimah. Hah? Proses kelahiran? Memang kapan hamilnya? Karena kehamilan Sayyidah Narjis itu disembunyikan, dirahasiakan sehingga tidak ada yang tahu orang siapapun orang itu bahwa telah hamil. Itu lagi hamil, nggak ada yang tahu. Sama seperti kelahiran Nabi Musa alaihi salam, di mana ibunya Nabi Musa ketika hamil tidak ada yang mengetahui bahwa beliau sedang hamil. Kenapa? Karena kondisinya sangat mirip. Kondisinya sangat mirip di mana Fir'aun pada zaman Nabi Musa sudah membuat
sudah mendapat prediksi masa depan di mana ia akan dihancurkan kerajaannya oleh seorang dari Bani Israel. Hingga Fir'aun memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Karena Fir'aun memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel, maka Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, Allah membunyikan kehamilannya. Begitu pula dengan kelahiran Imam Mahdi al-Muntadhar alaihissalam, di mana saat itu kita lihat saja di mana para penguasa Abbasiyah saat itu terus menunggu kelahiran Imam Mahdi dan hendak dibunuh. Karena mereka takut akan adanya putra Imam Al-Askari. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka membawa Imam Ali Al-Hadi alaihissalam ke Samara, mereka memaksa Imam Al-Hadi untuk membawa Imam Al-Askari, putranya. Tapi ketika membuang Imam Ali Ridho alaihissalam dari Madinah ke Khurasan, ke Iran, ke Mashhad, sekarang Imam Muhammad Al-Jawad dibiarin di Madinah. Imam Al-Jawad dibawa ke Irak, Imam Ali Al-Hadi dibiarin di Madinah. Butuh memenjarakan Imam Musa Al-Kadhim, apa Imam Ali Al-Hadi di penjara juga? Kan enggak. Tapi ketika Imam Ali Al-Hadi alaihissalam itu dibawa ke Samara, ditahan rumah di Samara, ditahan kota di Samara, Al-Mutawakkil, satu penguasa Abbasiyah, kekeh untuk agar membawa putranya yang bernama Imam Al-Askari dibawa dan ikut bersama Imam Ali Al-Hadi. Kenapa? Karena pada zaman itu sudah ada dari Bukhari, sudah ada Muslim, sudah menyebutkan hadisnya, dan di situ sudah ada bahwa kelak Rasulullah bersabda akan 12 pemimpin setelah Rasulullah, dan yang terakhirnya adalah Al-Mahdi, Al-Qaim, yang akan menghilangkan segala bentuk kezaliman. Dan tidak butuh orang jenius pada saat itu mengetahui siapa. Kenapa? Karena seorang Mutawakkil, seorang raja Abbasiyah yang zalim mengetahui bahwa dia bukan 12 khalifah yang menjadi Rasulullah. Maka dihitung aja dari Ali, Al-Hasan, Al-Husain, As-Sajjad, Al-Baqir, As-Sadiq, Al-Kadhim, Ar-Ridha, Al-Jawad, Al-Hadi. Berarti yang keberapa? 10. Setelah 10 berarti yang setelah yang ke-11 berarti yang terakhir adalah cucu dari Imam Ali Al-Hadi. Maka saat menyadari hal itu, kekeh untuk mau Imam Ali dengan putranya. Kenapa? Karena mereka sangat ketakutan. Mereka mempercayai hadis Rasulullah. Bahkan tadi ditekankan oleh Imam Ali Ridho alaihissalam, di mana ketika memakamkan Imam Ali Ridho, ketika memakamkan Imam Ali Ridho, tidak bisa di dekatnya bawahnya posisi Harun Ar-Rasyid. Ma'mun yang mau menguburkan itu melihat itu ada air di makamnya, itu banyak ada ikan, di mana ada ikan-ikan besar makan ikan-ikan kecil. Lalu berbingung kan melihat itu, sahabat Imam Ridho yang bernama Abu Salt mengatakan kepada Ma'mun, "Wahai Ma'mun, apakah engkau bingung kenapa melihat ini?" "Iya, apa artinya? Apa maksudnya?" Lalu Abu Salt mengatakan, "Kekasihku Ali bin Musa alaihissalam telah mengatakan kepadaku, kelak Al-Ma'mun akan mencoba memakamkanku di posisi ini, dan ketika ia tidak bisa, dan dia akan melihat air yang akan makan ikan-ikan kecil. Ikan besar makan ikan-ikan kecil." Maksudnya adalah beritahukan kepadanya di mana Al-Qaim akan menghilangkan segala bentuk kezaliman, dan akan menghilangkan segala bentuk kezaliman raja-raja zalim seperti ikan besar itu makan ikan kecil. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu membuat ketakutan yang sangat luar biasa. Ketakutan yang sangat luar biasa di kalangan penguasa Abbasiyah saat itu, hingga pada satu tahap di mana ketika Imam Hasan Al-Askari alaihissalam syahid, mereka saking paniknya tidak bisa menemukan Imam Mahdi, mereka mencoba mendaftar siapa saja perempuan yang pernah masuk ke rumah Imam Hasan Al-Askari, ia lihat jika hamil dibunuh. Saking mereka panik akan adanya putra Imam Hasan Al-Askari. Dan kenapa mereka tidak bisa menemukan putra itu? Semua perempuan yang pernah masuk rumah Imam Hasan Al-Askari dan perempuan itu hamil itu dibunuh. Saking ketakutannya. Oleh karena itu, ketika Sayyidah Narjis hendak melahirkan, itu tidak terlihat sama sekali, dan tidak ada yang tahu satu orang pun bahwa beliau itu hamil. Sampai suatu saat dipanggillah Sayyidah Hakimah dari rumahnya Imam Hasan Al-Askari, dan bingunglah Sayyidah Hakimah, lalu diberitahukan oleh Imam Hasan Al-Askari. Dan ketika itu Sayyidah Hakimah sambil bermunajat kepada Allah. Sayyidah Hakimah adalah seorang perempuan wanita dalam masukan Ahlul Bait yang sangat tinggi kedudukannya. Beribadah munajat seperti itu sampai sejauh Sayyidah Hakimah itu suatu saat berpikir, terlintas dalam benaknya, Imam Hasan Al-Askari di ruangan yang terpisah. Ini baru pikiran sejenak doang Sayyidah Hakimah dan Imam Hasan Al-Askari di dalam ruangan yang terpisah, lalu berkata agak keras, "Wahai bibiku, sebentar lagi." Dan disitulah saat itu akhirnya baru di situ Sayyidah Narjis terlihat ciri-ciri orang yang mau melahirkan. Dibantulah proses kelahirannya, dan ketika proses kelahirannya itu ada cahaya yang sangat luar biasa.
cahaya yang terang benderang, dilahirkanlah di situ putra Imam Hasan Al-Askari, yaitu Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihi salam. Dan ketika lahir, beliau langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah sujud dan beliau mengatakan dan mengangkat telunjuknya dan berkata dan bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan ayat Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa qa'iman bil qisti wal malaikatu wa ulul ilm la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ayat syahadah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selainnya, juga para malaikat dan ahli ilmu menegakkan keadilan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan itu Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihi salam mengucapkan lalu bersyahadat saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu berkata bahwa setelah Rasulullah dijanjikan wa asyhadu anna Aliyan waliyullah, dan lanjutkan kepada Al-Hasan, Al-Husain, Ali bin Husain, terus hingga sampai Imam Al-Hadi, dan setelah itu menghadap kepada ayahnya dan berkata, sungguh aku bersaksi bahwa engkau ayahku adalah imam sebelumku. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantuku di mana aku akan menghilangkan segala bentuk dan menegakkan keadilan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu mengucapkan salam kepada ibunya. Setelah itu datanglah malaikat Ridwan, datang malaikat lalu membawa Imam Mahdi yang masih bayi itu, dibawa oleh malaikat dan dimandikan di surga. Dimandikan di telaga Al-Kautsar di surga, lalu dikembalikan. Disitulah setelah itu baru Imam Hasan Al-Askari alaihi salam kumpulkan para syiahnya, para pengikutnya yang setia. Di situ lalu mengatakan kepada para pengikutnya yang setia, ini adalah putraku. Ini adalah Al-Mahdi yang dijanjikan. Tapi janganlah kalian menyebut namanya. Janganlah kalian menyebut namanya Muhammad. Janganlah kalian menyebut Al-Mahdi. Janganlah kalian menyebut Al-Qaim. Karena nama-nama itu sudah diketahui oleh para penguasa. Tapi sebutlah dengan satu kali sebutan, kalau kalian ingin menyebutnya, sebutlah dengan sebutan Baqiyatullah. Ada sisa dari Allah. Dan hal ini, sebutan Baqiyatullah ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran sebelumnya. Surat Hud Allah berfirman, Baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Sungguh Baqiyatullah yang tersisa dari Allah adalah yang terbaik bagi kalian jika kalian adalah orang beriman. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada yang mengatakan, oh enggak, ayat itu kan berhubungan konteksnya tentang Nabi Syuaib. Ya memang kenapa? Kan kita sebutkan sebelumnya bahwa ajaran bahwa nubuat akan akhir zaman disebutkan oleh semua nabi sebelumnya. Dan jika di Al-Quran konteksnya Nabi Syuaib yang mengatakan demikian, maka itu menambah keyakinan kita bahwa Allah memang telah menubuatkan kehadiran Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihi salam jauh sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihi salam tidak gaib sampai usia 5 tahun. Sebagian riwayat mengatakan dibawa ke Madinah untuk diurus oleh neneknya yang bernama Susan. Ibunya Hasan Al-Askari namanya Susan. Diurus oleh neneknya. Sampai beliau berusia 5 tahun, Imam Hasan Al-Askari alaihi salam syahid. Kita Imam Hasan Al-Askari syahid, seorang adik Imam Hasan Al-Askari yang bernama Ja'far, di mana Ja'far ini disebut Ja'far Al-Kadzab atau Ja'far sang pendusta karena ia mengaku imam, hendak menyolati jenazah Imam Hasan Al-Askari. Sebagian riwayat memang mengatakan akhirnya Ja'far ini taubat. Tapi pada ceritanya pada saat itu hendak mensolati jenazah Imam Hasan Al-Askari alaihi salam, dan disitulah Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihi salam yang berusia 5 tahun hadir dan memegang tangan pamannya dan menariknya dan mengatakan, wahai pamanku, ini pos tempatku, ini posisiku. Karena tidak ada yang bisa mengurus jenazah imam kecuali imam. Disitulah pertama kali orang-orang melihat Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihi salam. Kebanyakan orang pertama kali melihat pada saat itu. Imam Al-Askari juga telah memberikan surat sebelum syahidnya kepada syiahnya yang di Qum dan di berbagai yang lainnya untuk ngetes sendiri. Beberapa misalnya menyebutkan ada yang ngaku Imam Mahdi
sebutkan ini membawa apa di kantongnya dan apa aja, buku apa aja, halaman aja ada berapa disebutkan. Ternyata Imam Mahdi yang bisa menjawabnya. Demikian terus beberapa hal seperti itu. Sampai dan mulai saat itu Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihissalam masuk ke periode yang bernama Ghaib Sugro atau Ghaib kecil. Di mana pada saat Ghaib Sugro, Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihissalam memiliki 4 orang wakil. Jadi, orang-orang yang menghubungkan dengan Imam Al-Hadi alaihissalam bisa melalui kepada wakil-wakilnya. Wakil yang pertama bernama Utsman bin Sa'id Al-Amri. Wakil yang kedua bernama, yaitu putranya itu Muhammad bin Utsman. Yang ketiga bernama Husain bin Ruh An-Naubakti. Yang keempat bernama Ali bin Muhammad As-Samuri. Jadi ada permasalahan apapun, minta doa atau seperti apa itu datang ke 4 wakil itu. Insya Allah masalah tentang keghaiban sugro ini kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya. Sampai 70 tahun kemudian Ali bin Muhammad As-Samuri mendapatkan surat terakhirnya dari Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihissalam. Ini surat terakhir Imam Mahdi Al-Muntadhar kepada wakilnya. Di mana di situ Imam Mahdi menulis kepada Ali bin Muhammad As-Samuri, kepada wakilnya yang keempat, "Ya Ali bin Muhammad As-Samuri, semoga Allah membalas rasa duka yang kau alami dan keluargamu dengan pahala yang sangat besar, karena sesungguhnya engkau akan meninggal dalam waktu 6 hari. Ketika engkau meninggal, janganlah engkau menunjuk satu orang pun sebagai penggantimu. Mulai saat ini aku akan memasuki periode Ghaib Kubro, Ghaib yang besar, dengan waktu yang sangat panjang dan waktu yang sangat lama. Di mana barang siapa yang mengaku ia bisa bertemu denganku, orang yang mengaku bisa bertemu dengan imam, maksudnya ketika ada orang yang bilang, aku bisa bertemu sama imam, ada salam nggak ke imam, aku ingin menyampaikan kepada imam, atau ingin bisa bertemu dengan imam di sini, aku pengen bertemu dengan imam, atau mengaku sebagai wakilnya imam. Jadi yang bisa mengaku ia bisa bertemu dengan imam, maka sungguh ia adalah pendusta yang besar. Jika ada seorang yang mengaku bisa bertemu dengan imam sebelum adanya panggilan dari langit dan munculnya As-Sufyani, maka ia adalah pendusta yang besar. Di mana dalam riwayat yang disebutkan, barang siapa yang memiliki suatu permasalahan, di mana permasalahan itu bisa diselesaikan oleh kami, maka merujuklah kepada ulama-ulama besar dari mazhab kami, karena mereka adalah hujjah kami atas kalian sebagaimana kami adalah hujjah Allah. Ala Nabi wa alaihi salawat. Lalu sejak saat itu masuklah ke periode Ghaib Kubro. Ghaib Kubro ini ada muncul setidaknya 3 pertanyaan baru. Yang pertama, jangan-jangan Ghaib Kubro ini cuma akal-akalan Syiah doang. Tahu imamnya nggak bisa kelihatan, akal-akalan Syiah aja ini mah. Bohongan tapi akal-akalan Syiah doang. Syiah itu salah. Terbukti salah, terbukti pendusta, karena imamnya sekarang goib. Yang kedua, kalaupun ia pun goib, kenapa harus digoibkan? Ini jawaban yang pertama. Justru, saya katakan di sini, justru kalau Imam Mahdi nggak goib, berarti Syiah salah. Berarti Syiah dohong. Kenapa? Karena Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, bahkan Imam Ali bin Abi Thalib sebelumnya, telah mengatakan bahwa kelak putranya akan goib. Dan telah diriwayatkan bahwa Imam Mahdi Al-Muntadhar alaihissalam akan goib, akan memiliki masa kegoiban itu jauh sebelum kelahiran Imam Mahdi alaihissalam. Di mana Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam telah mengatakan sebelumnya bahwa kelak putranya akan goib. Imam Ali telah mengatakan bahwa putranya akan goib. Sampai di kalangan Syiah itu menjadi suatu hal yang sudah mempunyai pengetahuan keyakinan umum bahkan sebelum kelahiran Imam Mahdi. Sampai-sampai ketika ada Syiahnya yang bertanya kepada Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam, "Ya Imam, siapakah imam penggantimu? Apakah ia yang digoibkan?" Karena sudah ada keyakinan bahwa akan ada imam yang goib di akhir. Imam Musa Al-Kadhim mengatakan, "Bukan, putraku bukan yang digoibkan. Bahwa imam setelahku adalah Imam Ali bin Musa, nanti goiban akan muncul pada zaman cucunya." Nah, itu menjadi satu keyakinan yang lumrah. Imam telah mengatakan itu. Justru kalau sampai kegoiban tidak terjadi, maka itu menjadi kebohongan, dia salahnya imam. Tapi karena kegaiban ini terjadi, maka itu bukti kebenaran kata-kata imam alaihi wassalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di mana satu ketika Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam pernah bersabda, ditekankan oleh Imam Mahdi setelahnya. Imam Ja'far mengatakan, ketika ada yang bertanya, "Ya Imam, bagaimana cara memanfaatkan?" Kasihan orang-orang yang dalam keadaan imamnya goib. Bagaimana memanfaatkannya? Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, imam yang goib itu seperti matahari yang di balik awan.
Kalau kita keluar pada siang hari, di mana kita keluar pada siang hari, misalnya kadang kondisi mendung. Mataharinya ada atau enggak? Ada. Kerasa kan mataharinya ada, kita tahu mataharinya ada. Walaupun tidak panas, walaupun tidak terik. Karena dengan cahaya yang terang, kita tahu mataharinya ada. Jadi gimana kita lagi untuk memanfaatkan keberadaan matahari tersebut? Itu yang pertama, matahari di balik awan. Dan yang kedua, ada juga pertanyaan lagi yang menarik lagi, kepada diriwayatkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, "Ya Imam, kasihan orang-orang yang hidup pada masa kegoiban, di mana mereka tidak bisa langsung bertemu dengan imamnya, tidak bisa bertemu dengan imamnya." Lalu Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam mengatakan, memang kelak pada zaman itu, pada zaman kegoiban, kebingungan terjadi di mana-mana, fitnah terjadi di mana-mana. Dan itu menjadi Imam Ja'far memprediksi bahwa kelak akan ada orang-orang yang paginya beriman, malamnya sudah kufur. Dan Imam di situ mengatakan, barang siapa orang-orang yang mereka meyakini imamnya yang goib, dan mereka menunggu kedatangan imamnya yang goib, menunggu yang aktif, yaitu mempersiapkan datang Imam Mahdi dengan misalnya dengan cara syiar atau dengan cara hal-hal yang lain yang mempersiapkan kemunculan Imam Mahdi. Pada intinya menunggu secara aktif, yang menunggu imamnya, dan bahkan mereka sampai diejek, dipersekusi, dihina karena keyakinannya akan imamnya yang goib. Dan tapi mereka tetap berpegang teguh kepada keyakinan imam yang goib, tetap menunggu imamnya, maka kedudukannya sama dengan mereka duduk di tendaku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan tadi menunggu imamnya, maka Allah akan memberikannya pahala sebesar pahala orang-orang yang syahid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di mana maka Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam memberikan beberapa doa kepada kita, doa nutbah atau doa hari-hari gaib, atau salah satu doa yang terkenal adalah doa ahad, di mana Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata, barang siapa yang membaca doa ahad ini 40 pagi berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkannya sebagai bagian dari pasukan dan penolong Al-Mahdi. Dan jika ia sudah meninggal sebelum kemunculan Al-Mahdi, maka Allah akan membangkitkan kembali agar ia menjadi bagian bagi penolong Al-Mahdi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan setiap kalimat, setiap kata yang ia baca dari doa tersebut, maka Allah akan memberikannya 1000 pahala dan menghapus 1000 dosa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan yang kedua, kenapa imam digoibkan? Kenapa imam digoibkan? Yang pertama tentu alasannya untuk melindungi. Sedikit lagi logikanya, di mana kita hidup di satu kampung, di situ daerah yang sangat gelap, tidak ada pencahayaan sama sekali. Kita punya 12 lampu. Lampu yang pertama kita gantungkan, terang, sama petangga dipecahin. Kita gantungin lagi yang kedua, sama tetangga dipecahin lagi. Kita gantungin lagi yang ketiga, dipecahin lagi. Kita punya 9 nih, bakal digantungin lagi nggak lampunya? Nggak akan. Tapi itu bedanya Allah, ya Allah yang maha baik, sama Allah digantungin lagi lampunya sampai ke 11. Tinggal satu yang terakhir, apakah mungkin Allah gantungkan lagi? Enggak. Karena itu, makanya tapi Allah yang maha baik juga malah menyalakan lampunya dalam rumah. Jadi seolah lebih kasih pelan-pelan sama Allah sampai masa kegoiban. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kan bisa aja sebenarnya. Apakah bisa ketika Allah yang melindungi Allah lalu menjadikan Imam Mahdi itu tidak goib? Memang ada seperti imam-imam sebelumnya, tapi kebal peluru misalnya, atau tidak ada racun yang mempan. Intinya aman dari semua hal yang bisa membahayakannya. Bisa nggak kalau Allah menjadikan seperti itu? Bisa, dan sangat mampu, sangat mudah bagi Allah. Tapi kenapa tidak seperti itu? Karena Allah telah menetapkan dalam Al-Quran bahwa Allah mengutus para Rasul di kalangan manusia. Dan jika Imam Mahdi seperti itu dengan umur yang panjang dan lalu punya kondisi-kondisi seperti tadi yang aman dari segala jenis bahaya,
maka bukan manusia berarti. Maka manusia akan terpaksa beriman karena melihat itu bukanlah manusia, melainkan misalnya malaikat ataupun orang-orang lain. Sementara para imam itu spesial dibanding para malaikat, di mana para imam adalah memiliki fisiknya seorang manusia, jasadnya seorang manusia, biologis seorang manusia. Makanya sebenarnya Rasul itu memiliki fisik, jasadnya, biologisnya seorang manusia. Makanya tidak dijadikan seperti itu, tapi dijadikan seperti itu. Karena kalau dijadikan seperti itu, maka bukan lagi seorang manusia. Karena tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Maka sama Allah alternatifnya apa kalau nggak bisa seperti itu? Alternatifnya adalah digoibkan. Dan goib di sini itu bukan goib kayak Nabi Isa di langit, bukan. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan bahwa goib di sini adalah kita tidak bisa mengenalinya. Jadi bukan invisible juga, tapi kita tidak bisa mengenalinya. Sebagian mengatakan demikian. Jadi kalau Imam Mahdi alaihissalam itu muncul, itu mungkin bisa saja kita mengatakan kayak pernah lihat ya di mana. Itu mungkin saja. Dan pada intinya Imam Mahdi itu ada di sekitar kita. Bahkan setiap tahun ia berhaji dengan keadaan tidak goib, di riwayat disebutkan. Atau misalnya riwayat setiap hari tertentu ziarah ke makam Imam Husain. Lalu peduli pada urusan kita. Di mana suratnya sendiri Imam Mahdi itu satu suratnya yang mengatakan, satu suratnya kepada Syekh Mufid, wahai Syekh, beritahukanlah kepada Syiah kami bahwa agar mereka terus mengingat kami, terus mengingatku karena kami tidak akan pernah melupakan kalian dan kami tidak akan pernah abai terhadap urusan kalian. Karena jika kami abai terhadap urusan kalian, maka urusan mereka akan celaka. Dan imam adalah orang yang tidak mau syiahnya celaka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan untuk ciri-ciri kemunculannya insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya. Di mana pada intinya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mempercepat kemunculannya. Kenapa? Karena Imam Mahdi sendiri yang mengatakan, berdoalah kalian agar segera kemunculanku, karena disitulah letak dari segala kebebasan kalian dari segala masalah kalian. Perbanyaklah doa kemunculanku, karena disitulah letak kebebasan kalian dari permasalahan kalian. Dan sekarang kita juga melihat hari ini, di mana banyak sekali orang-orang yang tertindas, terjajah. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, perempuan anak-anak yang dibunuh, para orang yang kelaparan, mereka yang kehausan, kehancuran di mana-mana. Kita melihat kezoliman yang ada di mana-mana, penindasan yang ada di mana-mana. Dan semoga Allah membebaskan mereka, semoga Allah segera menolong mereka. Dan itu semua akan dihilangkan. Segala bentuk kezaliman tadi akan hilang dengan kemunculannya. Di mana bahkan bukan hanya keadilan. Satu bentuk dari keadilannya, Imam Zainal Abidin diriwayatkan pernah berkata, kelak pada zaman Al-Qaim, orang-orang itu bingung. Mau zakat, mau sedekah kemana? Saking tidak lagi ada orang yang miskin pada zaman itu. Itulah sedikit gambaran dari ekonomi, belum gambaran ilmu pengetahuan. Di mana kita sampai hari ini itu hanya 2 huruf dari 26 huruf. Di mana 24-nya Allah akan buka kepada kita pada masa Al-Mahdi alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oleh karena itu, atas nama orang-orang yang tertindas, mari sama-sama kita berdoa agar Allah segera mempercepat kemunculannya. Allahumma ajil li walikal faraj. Allahumma ajil li walikal faraj. Allahumma ajil li walikal faraj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwaliyika al-Hujjah ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحب صاحب العصر والزمان بقية الله الحجة ابن الحسن الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف على النبي وآله الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد